Zidan tersenyum dan menangkup wajah Alana. Tentu saja, semua itu udah aku pikirkan sayang. Awalnya aku memang memilih konsep warna peach karena warna itu adalah warna kesukaanmu dulu. Berharap kamu bisa mengingat semuanya. Tapi ternyata kamu udah ingat dan nanti aku akan membawamu ke tempat Diana untuk melihat desain party wedding yang kamu impikan sayang. Ujar Zidan memajukan wajahnya ingin mencium Alana. Tapi wanita itu langsung memberi kode bahwa di dalam mobil bukan hanya ada mereka berdua, tapi masih ada sopir yang mungkin sejak tadi mendengarkan ucapan mereka. Roy, sebaiknya kamu fokus ke jalan di depan. Titah Zidan pada sopirnya. Baik tuan, jawab Roy batu. Meskipun Zidan tidak memerintahkannya, tentu saja Roy tidak mungkin terang-terangan menyaksikan kemesraan kedua sejauh itu, bukan? Zidan berucap seperti itu hanya agar Alana merasa tidak perlu khawatir lagi kalau kegiatan mereka nanti ada yang melihat dan Alana tidak malu. Perlahan Zidan menyentuh kedua pipi wanita itu dan langsung menciumnya dengan intens. Sementara Caroline masih berada di balik dinding toilet yang memang sangat sepi itu dan mendengarkan percakapan antara dua dosennya. Sepertinya ini akan menjadi berita penting abad ini mengenai perselingkuhan kedua dosen idola di kampusnya. Wah, Mr. Jack dan Miss Avi, kartu asmu ada padaku, batin Caroline. Entah kartu as buat apa, yang jelas dia akan merekam aktivitas kedua orang berbeda jenis kelamin itu. Mungkin bisa jadi bukti untuk Austin yang telah dikhianati oleh istri cantiknya. Caroline mengambil ponsel dan siap mengerahkan kamera itu ke balik tembok toilet. Masih terdengar isak tangis Miss Evie dan suara Mr. J yang menenangkan kekasih gelapnya itu. Avi, kita harus berhenti, oke? Aku tidak mau melanjutkan hubungan ini. Kita udah menyalahi aturan. Tidak. Aku cinta sama kamu. Aku akan minta cerai sama Austin. Aku gak mau kita pisah. Caroline mencoba memberanikan diri untuk melihat langsung dengan cara mengintip di balik tembok itu. Mata gadis itu membulat sempurna kalau melihat pemandangan di hadapannya. Miss Avi menarik tengkuk Mr. Jack dan langsung mencium bibir pria itu. Astaga, Caroline langsung menyembunyikan tubuhnya kembali dan segera berlari ketika ponselnya tiba-tiba berbunyi dengan sangat keras. Jack dan Avi yang mendengar bunyi ponsel itu langsung menghentikan aktivitas ciuman mereka. Wajah Avi langsung pucat karena ketakutan. Sekarang sudah ada yang melihat hubungan mereka. Jack sendiri langsung berlari mengejar siapa orang yang telah iseng mengintip kegiatan mereka itu. Aku harus kabur? Oh tidak, Jack mengejarku. Batin Caroline terus berlari sambil menutup mulutnya agar tidak berteriak. Jack melihat tubuh seorang perempuan yang berbalik keluar dari gedung tersebut. Pria itu masih terus mengejarnya. Caroline terus berlari dan tidak melihat apapun di depannya. Bahkan dia menabrak orang sampai tersungkur. Maaf, aku sedang terburu-buru. Gadis itu terus berlari menuju mobilnya dan masuk ke dalam. Untung dia selalu membawa tasnya kemana-mana dan kunci mobil pun berhasil dia ambil dari dalam tas. Jack sendiri masih terengah-engah ketika melihat mobil berwarna putih itu melaju meninggalkan pelataran parkiran kampus. I got you. Gadis yang menarik. Caroline melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, seakan-akan merasa masih ada yang mengejarnya, padahal tidak sama sekali. Setelah menyadari bahwa dia udah jauh sekali dari area kampus dan tidak melihat mobil yang mengikutinya, akhirnya gadis itu melajukan mobilnya lagi. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Udah kayak di film action, benar-benar memicu adrenalin. Gumam Caroline. Ponselnya berbunyi kembali dan Carol melihat ada 5 pesan dari Helen dan Zaira. Mereka menanyakan di mana Carol sekarang karena dosen mereka udah datang. Caroline menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Caroline, aku izin ya, tiba-tiba perutku sakit banget. Ini udah di perjalanan pulang ke rumah. Gadis itu membalas di kedua ponsel sahabatnya, kemudian ia menyandarkan kepalanya ke jok dan mendesah perlahan. Sial banget sih, niat mau ke toilet malah dikejutkan oleh adegan perselingkuhan Jack sama Evie. Malah ketahuan lagi. Carol menekan keningnya ke setir mobil. Tiba-tiba dia menegakkan tubuhnya dan langsung melihat aplikasi video di dalam ponselnya. Carol ingat kalau dia sempat merekam adegan pelukan dan ciuman kedua dosen itu.
nggak ada? Padahal tadi udah aku rekod kok. Caroline mencoba membuka foldernya satu persatu, tapi tetap tidak ada video yang merekam kegiatan Jack dan Avi. Astaga, apa jangan-jangan belum aku rekam? Caroline menepuk jidatnya kalau mengingat dia yang memang belum memencet tombol rekam dan udah terburu-buru mengerahkan kameranya ke arah dua dosen itu. Sia. Padahal itu bisa jadi bukti ke Kak Austin kalau istrinya selingkuh. Akhirnya Caroline menyerah dengan ide gilanya. Sepertinya Tuhan memang sedang tidak memihak kepadanya kali ini. Tapi dia juga belum bisa tenang mengingat apakah dirinya ketahuan oleh Jack oleh Smith. Lebih baik aku pulang aja. Gumam Caroline menyalakan mobilnya dan melajukan menuju kediamannya. Sementara Alana melihat cincin yang melingkar di jari manisnya, berkilau sangat indah dan sangat pas di jari manisnya. Ternyata kamu tahu ukuran jari manisku? Ucap Alana memperlihatkan tangannya pada Zidane. Tentu saja, ukuran jarimu tidak banyak berubah sejak dulu. Apakah kamu ingat, dulu aku juga pernah memberikanmu cincin? Tanya Zidane. Alana terlihat berpikir dan mengingat pelan-pelan. Sebuah kilasan ingatan mengharukan dan penuh cinta berlintas di pikirannya. Saat aku ulang tahun yang ke-17, ucap Alana menerawang jauh. Iya sayang, dulu pada saat kamu ulang tahun ke-17, aku memberikan cincin berlian indah. Saat itu aku ingat. Perayaan ulang tahun terakhir kamu sebelum musibah itu terjadi 10 hari kemudian. Dan hal itu membuatku benar-benar merasakan kesedihan yang luar biasa. Ucap Zidane. Pasti hari-harimu terasa berat setelah kepergianku. Zidane mengangguk. Bukan hanya berat. Aku sempat merasa gila karena kukira kamu telah meninggal. Jawab Zidane, menangkup wajah Alana, menatap mata berwarna hazel itu dengan tatapan sayu. Tapi kan sekarang aku udah kembali. Udah ingat semuanya. Jadi milikmu lagi. Dan sebentar lagi kita akan menikah. Jawab Alana. Zidane langsung mencium bibir Alana sebelum menghabiskan bibir merahnya di depan para pegawai toko perhiasan tersebut. Alana langsung mendorong dada bidang pria itu dan melepaskan tautannya. Sungguh tidak tahu tempat. Gerutu Alana melepaskan cincin pernikahannya dan diberikan kepada pegawai untuk dibungkus. Setelah itu Zidane mengajak Alana ke tempat wedding organizer milik sahabatnya yang bernama Diana. Zidane ingin Alana terlibat langsung untuk memilih desain pernikahan yang mereka inginkan. Jadi, dia calon pengantinmu. Cantik sekali. Hai, nama aku Diana. Aku sahabat Zidane sejak masih kuliah. Dia tuh dulu terkenal pria yang dingin dan tidak tersentuh. Tapi sepertinya cuma kamu yang bisa menyentuh hatinya. Ujar Diana menyodorkan tangannya pada Alana. Alana pun menyambut baik jabatan tangan Diana. Aku Alana, jadi dari mana kamu tahu kalau hanya aku yang bisa menyentuh hati Zidane? Diana tertawa kecil sambil mengedipkan matanya ke arah Zidane, yang dibalas dendam merotasikan mata oleh pria itu. Zidane udah cerita semuanya sama aku waktu dia mau pesan WO ku. Awalnya dia gak mau cerita, tapi aku ngancam gak akan mau jadi WO desakan dia. Karena menyiapkan pernikahan Mega dalam waktu kurang dari 2 bulan itu sulit. Jadi akhirnya dia cerita semuanya tentang kisah kalian. Cerita Diana. Kalau gitu cepat perlihatkan beberapa desain pernikahan yang kamu punya. Ucap Zidane yang tidak ingin digoda oleh sahabatnya itu. Setelah melihat beberapa desain yang dia rasa cocok, Alana memilih tema indoor dan tentunya dengan tema klasik warna beige. Diana memuji Alana karena memilih konsep yang begitu bagus, salah satu favoritnya. Setelah seharian mereka berputar-putar mengambil cincin dan juga memilih konsep pernikahan, kemudian Zidane mengajak Alana untuk makan malam di tempat restoran mewah langganannya. Hai Alana, lama gak ketemu? Ujar seorang pria yang baru aja masuk ke restoran itu. Alana dan Zidane yang sedang menikmati makan malamnya mendongak melihat siapa orang yang menyapa. Jack? Oh, hai. Iya, kita lama gak ketemu. Kamu sama siapa? Tanya Alana. Aku mau makan bareng teman, tapi dia belum datang. Kamu tambah cantik aja setelah cerai dari Victor. Ujar Jack terkekang. Zidane yang melihat interaksi antara Alana dan pria yang baru dia lihat merasakan cemburu yang luar biasa. Alana melihat Zidane yang berdeham agak keras.
Oh iya, ini Jidan, calon suamiku. Jidan, dia Jack. Jack Lee, temanku. Sebenarnya dia dulu teman Victor, ujar Alana. Hai, aku Jack. Wah, selamat bro, bisa dapetin Alana. Dia itu gadis yang baik. Ucap Jack mencairkan suasana yang sepertinya tampak tidak enak melihat ekspresi Jidan. Aku lebih tahu Alana dari siapapun. Jawab Jidan menatap Alana. Jack yang merasa tidak enak hati akhirnya berpamitan kepada keduanya dan mencari meja yang sudah dipesan olehnya. Ada apa? Tanya Alana yang melihat Jidan bersidakap darah sambil menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku lupa kalau selama 8 tahun ini kamu pasti punya banyak teman, bahkan mantan pacar. Maksud kamu? Jack itu memang teman aku, dan aku gak punya banyak mantan pacar selain Victor. Jawab Alana yang kini nampak kesal dengan sikap Jidan. Iya sayang, maaf. Aku tadi sempat cemburu saat kamu disapa oleh pria asing. Seharusnya aku sadar diri kalau kamu juga pasti memiliki banyak teman sewaktu kuliah dulu. Ujar Jidan menampilkan raut wajah menyesal. Jack melihat ponselnya yang sejak tadi bergetar. Sebuah panggilan masuknya entah udah keberapa kali diabaikan sejak tadi siang. Afi, kekasih gelap Jack, yang juga istri dari sahabatnya sendiri, yaitu Austin, tidak menyerah untuk menghubungi pria itu, bahkan jam udah menunjukkan pukul 11 malam. Kenapa susah sekali lepas darimu, Afi? Aku benar-benar menyesal menjalani hubungan ini denganmu. Gumam Jack memandang ponselnya. Sungguh hati dan perasaannya semakin kacau dan hambar ketika udah 8 bulan ini menjalin hubungan gelap dengan Afi. Ini bukan cinta, Afi, ini hanya obsesi. Pria itu menyogok rambutnya ke belakang. Merasa semakin bersalah dengan Austin, Jack bertemu dengan Afi ketika mereka mencari dosen di kampus itu. Awalnya Jack memang tertarik karena Afi wanita yang cantik, cerdas, dan lemah lembut. Pada saat itu Jack yang memang sedang tidak dekat dengan wanita manapun, Afi sendiri menyambut dan menerima semua perhatian dari Jack yang ternyata sejak awal bertemu, Afi juga udah jatuh hati pada Jack. Awal hubungan mereka hanya sebagai rekan kerja dan akhirnya menimbulkan benih-benih cinta di hati keduanya. Pada saat itu Afi udah menjadi seorang istri dan udah beberapa bulan menikah dengan kekasihnya yang bernama Austin. Pekerjaan Austin yang begitu padat menyebabkan Afi merasa terabaikan. Sering ditinggal keluar kota membuat Afi selalu kesepian. Pada saat itu Afi hanya bisa menghubungi Jack dan terkadang mereka juga bertemu di luar jam kampus. Afi sering menceritakan bahwa dia udah tidak pernah mendapatkan perhatian dari suaminya lagi. Dari situ Jack menyambut Afi dan berjanji akan membahagiakannya. Sampai pada saat ada acara seminar di luar kota dan keduanya menginap di hotel yang sama, kedekatan mereka semakin bertambah intens. Jack sejak awal udah tahu kalau Afi adalah istri dari Austin, sahabatnya. Meskipun bukan sahabat dekat, tapi mereka cukup kenal baik. Bahkan terkadang sering berinteraksi saat Austin mengantarkan Afi ke kampus. Tapi lama-kelamaan Jack merasa hubungan Austin dan Afi begitu mesra dan harmonis. Padahal menurut Afi, suaminya itu udah berubah dan udah tidak perhatian dengannya. Sampai sebulan yang lalu Jack memilih untuk mengakhirinya hubungan mereka, karena pria itu juga merasa semakin tidak tenang dengan berhubungan dengan istri sahabatnya sendiri. Tapi Afi tidak mau diputuskan, bahkan dia akan menyebarkan video kebersamaan mereka ketika liburan di hotel 3 bulan lalu. Jack semakin frustasi dan bingung. Di sisi lain dia tidak mau terjerat dengan wanita itu, tapi dia takut ancaman Afi akan menjadi kenyataan. Jujur, Jack tidak ingin melihat Austin marah dan menceraikan istrinya hanya karena kekilapan dirinya. Jack akui kalau dia memang udah salah. Aku harus mencari solusi agar Afi berhenti mengejarku. Bodoh. Apakah aku harus mengikuti saran dari Dev untuk mencari seorang calon istri agar Afi berhenti untuk mengejarku? Ya, tadi pada saat makan malam, Jack memang sengaja mencari cara solusi kepada sahabatnya sang pakar percintaan, Dev Henry. Sahabatnya menyarankan kalau Jack harus mencari calon istri segera mungkin dan menikah secepatnya. Tapi apakah mencari wanita yang bisa dijadikan istri bisa semudah membalikan tangan? Tidak. Jack tidak mau asal memilih pembelai. Meskipun banyak wanita yang sukarela untuk menjadi istrinya, tetap saja pria itu harus memilih bobot yang tepat untuk diperkenalkan pada keluarga besarnya. Mahasiswi itu, iya,
Selain karena dia tahu rahasia aku dengan Avi, aku jadi penasaran dengannya. Aku harus mendapatkannya besok. Jack menyeringai sambil melihat sebuah foto yang dia ambil sebelum mahasiswi yang memergoki dirinya dan Avi pergi meninggalkan kampus. Foto pada saat gadis itu masuk ke dalam mobilnya dan juga plat mobil itu akan menjadi kunci untuk mengetahui siapa gadis itu sebenarnya.